penjelasan saya pada video kali ini. Oke, langsung saja masuk ke materinya. Jadi kita ingat kembali ya, berdasarkan pendefinisian kemampuan merubah state-nya, finite state automata itu dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu deterministic finite state automata dan non-deterministic finite state automata. Di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai deterministik, jadi ini sudah tuntas. Sekarang saya akan membahas mengenai non-deterministik FSA. Ya. Jadi pada non-deterministik finite state automata itu kemungkinan transisinya ke lebih dari satu state. Jadi dari satu state, ya misalnya seperti ini. Lingkaran nih state-nya ya. Ini bisa dari satu state bisa berpindah ke lebih dari satu state dengan input yang sama. Jadi di sini sama-sama A. Kalau di sini B, berarti ini masih deterministik. Tapi kalau di sininya sudah sama-sama A, jadi dua unsur ini sama-sama A dan unsurnya berasal dari state yang sama, maka ini sudah dikatakan sebagai non-deterministik finite state automata. Jadi dari satu state bisa terdapat 0, ini 0 ya. 0, 1 atau lebih transisi dengan laba input yang sama. Jadi kalau deterministik ya kalau A ya ke kiri, kalau B ya ke kanan. Sedangkan kalau non-deterministik, kalau A ya bisa jadi ke kiri, bisa jadi ke kanan. Oke. Kemudian perubahan state dapat terjadi secara spontan tanpa input atau kita sebut dengan istilah transisi kosong, biasanya disimbolkan dengan epsilon ya. Kemudian salah satu tracingnya berakhir di state akhir. Maksudnya seperti ini bahasanya agak ribet. Maksudnya adalah kan kalau deterministik itu kan jelas kalau dia berakhir di state berarti diterima ya kan. Nah sedangkan di non deterministik karena kemungkinannya ada banyak ya kan, karena kemungkinannya ada banyak, selama minimal ada satu kombinasi dari transisinya yang bisa berakhir di final state, maka inputan string yang dimasukkan itu dapat diterima. Bingung? Oke, kalau masih bingung kita lanjut ke pembahasan yang lebih mendalam. Oke, ini juga sudah saya jelaskan di deterministik ya, jadi sama. Jadi sebuah FSA itu dinyatakan dalam 5 tupel, yaitu Q, sigma, delta kecil, Q0 atau S ini kadang disimbolkan dengan S juga, dan F ya. Jadi ingat kembali, ini adalah himpunan state, kemudian ini himpunan simbol, delta itu fungsi transisinya, S itu state awal, kemudian F itu adalah himpunan state akhir atau final state. Kenapa disebut himpunan? Karena final state boleh lebih dari satu state ya. Nah, oke, yang pertama, pada NFA ini ada tipe lagi. Pada NFA kemungkinan transisinya bisa lebih dari satu state. Q-nya ada Q0, Q1, Q2, Q3 dan Q4. Sigmanya ada 3 jenis, yaitu A, B, dan C. Kemudian deltanya bisa kita lihat di sini di tabel transisi ini. Kemudian S-nya dimulai dari Q0 dan final state-nya adalah Q4. Nah, kalau kita lihat tabel transisinya, Q0 mendapatkan inputan A, bisa ke Q0 dan bisa ke Q1. Nah, inilah yang dimaksud non-deterministik. Dia bisa jadi ke Q0 atau Q1. Nah, kalau deterministik, ya di sini cuma satu state, ya kan? Kemudian Q0 mendapatkan inputan B ke Q0 dan Q2 atau Q2,